Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota menjadi contoh pemberdayaan ekonomi umat di Provinsi Kepri dari Kementerian Agama. Atas prestasi tersebut, KUA Batam Kota mendapatkan program revitalisasi KUA dan mendapat bantuan permodalan. Ya, pemirsa Batam TV, saat ini saya berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota dan saat ini sedang berlangsung workshop orientasi KUA percontohan pemberdayaan ekonomi umat, di mana KUA Batam Kota menjadi salah satu KUA percontohan yang ada di Kota Batam. Seperti apa workshop ini berlangsung? Langsung saja kita cek ke dalam. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Batam Kota menjadi contoh pemberdayaan ekonomi umat dari Kementerian Agama tahun ini. Tepat Rabu 1 Juni 2022 kemarin, KUA Batam Kota menggelar workshop orientasi KUA percontohan pemberdayaan umat. Eh, 106 KUA ya, bukan provinsi, mohon maaf. Maksud saya 106 KUA di tahun 2021 kemarin, alhamdulillah Kepri kita dapat terpilih dan ditetapkan 2 KUA yang menjadi KUA ini. Pertama, KUA Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, dan yang kedua kita KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepri. Saat ini KUA Kota Batam sudah berstatus KUA yang sudah mengikuti program revitalisasi KUA, sehingga KUA Batam Kota mendapat bantuan permodalan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenat, Tarmizi Tohor, tahun ini di seluruh Indonesia ada 25 KUA yang mendapat bantuan permodalan kepada penerima manfaat yang memiliki usaha. Ya, jadi kami ada program yaitu KUA kita jadikan sebagai contoh perbaikan ekonomi umat. Tahun kemarin ada 11 lokasi, tahun ini ada 25 lokasi di Indonesia ini. Memang kalau dibandingkan dengan jumlah KUA Indonesia masih jauh. KUA kita hampir 6.000 jumlahnya, tapi ini secara bertahap dilakukan. Nah, hari ini salah satunya adalah KUA Kota Batam ini. Batam Kota. Nah, karena di KUA Batam Kota ini salah satu termasuk lokasi KUA yang sudah masuk revitalisasi KUA. Ini revitalisasi KUA itu secara bertahap juga dilakukan oleh Kementerian Agama, salah satunya termasuk adalah Batam ini. Nanti juga tim kami dari pusat survei ke lokasi yang diajukan oleh KUA yang bersangkutan. Nah, kami juga turun survei. Nah, karena kita ini pemuatan, bukan bantuan habis itu saja, ini kita latih, kita workshop, kemudian kita bimbing sampai selesai. Dan program ini bekerja sama dengan beberapa lembaga zakat LAS yang ada nih, seperti LAS Batam, Dompet Duafa, BSM. Jadi ada beberapa LAS mendampingi kita karena anggaran kita terbatas. Lembaga zakat ini kan punya uang zakat infak sedekah. Mereka juga bisa menyupport, membantu untuk penambahan-penambahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dari bantuan pemberdayaan ekonomi umat ini. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Wilayah Kepri, Mahbud Daryanto, mengatakan KUA Batam Kota dipilih karena sudah masuk dalam program revitalisasi di Kepri. Dan harapan saya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ini tidak berhenti di sini. Ini sebuah titik awal kita untuk memulai merevitalisasi KUA ini dengan setelah fisiknya, mungkin ya kegiatan lain seperti disampaikan Pak Tarmizi tadi bahwa ada 10 lagi program bagaimana ini bisa sinergi, bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat. Ini yang dinamakan potensi ekonomi keagamaan ini memang cukup besar, cukup sangat besar. Dan bagaimana ini mengelolanya dengan baik agar perusahaan-perusahaan keagamannya selesai, perusahaan keumatannya selesai, perusahaan keekonominya juga selesai. Dalam program ini tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Direktur, Bu Kasitip, KUA Batam Kota terpilih dan ditetapkan sebagai salah satu KUA percontohan pemberdayaan ekonomi umat ini
dari 25 KUA se-Indonesia untuk tahun 2022 ini. Ya. Kemudian terkait dengan KUA revitalisasi, mendukung program ini, dan sesungguhnya program ini adalah bagian dari salah satu program revitalisasi KUA. Dan kami Batam Kota mengusung 3 program unggulan dalam konteks ini. Yang pertama dalam konteks layanan keagamaan, pembinaan zakat wakaf ini. Program unggulan kedua kita adalah layanan pembinaan manasik haji. Nah, ini dah kita wujudkan dalam bentuk sudah terbangunnya area praktek manasik haji. Kemudian program unggulan kita yang ketiga dalam konteks transformasi digital. Insya Allah KUA Batam Kota akan menerapkan arsiparis berbasis digital. Ya, mohon doa, mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah memberi bantuan, kemudahan kepada kami untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada umat. Selanjutnya penerima manfaat ini juga sudah diverifikasi sehingga tepat sasaran. Harapannya usaha mereka berkembang dan ekonomi mereka akan semakin maju. Ya, pemirsa Batam TV, demikian tadi rangkaian kegiatan pembukaan workshop pemberdayaan ekonomi umat yang berlangsung di kantor KUA Batam Kota. Dan kita sudah menyaksikan beberapa rangkaian kegiatan serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada para muzaki yang berhak menerima. Kedepan program ini akan berlanjut sebagai bagian dari revitalisasi KUA yang ada di Indonesia. Saya Herman Asyari melaporkan.